Oke, selamat datang di Mediocre review makanan tanpa gimmick. Siapa nih yang kemarin sempat request Winglok? Akhirnya gue baru sempet nyobain di cabang yang Taman Palem ya, yang baru banget buka. Yuklah kita coba. Buat yang belum tahu, Winglok ini adalah versi halal dari dimsum Wing Hang yang udah terkenal duluan di Jakarta. Jadi di sini menunya akan mirip-mirip sama yang ada di Wing Hang. Bedanya yang isiannya B2 diganti sama ayam di Winglok. Jadi aman ya, ini halal. Langsung aja kita review dimsumnya. Pertama, cakwe goreng mayones. Crispy, mayonya manis, isiannya berasa. Menurut gue ini menu yang wajib dipesan kalau misalnya kita ke Wing Hang atau Winglok. Gue kasih 8,5 dari 10. Kedua, steam siomay ayam. Gue kirain siomaynya Wing Hang itu agak amis karena pakai B2. Ternyata di Winglok pun siomaynya udah pakai daging ayam, tetap amis dan agak berair karena ini dikukus terus ada air kukusannya masuk ke dalam siomaynya. Dan semua ini memengaruhi rasanya banget buat gue. Jadi gue kasih 6 dari 10. Ketiga, steam hakau udang. Hakaunya ini sebenarnya standar banget. Kulitnya nggak setipis itu, jadi masih berasa tebel, jadi berasa banget kulitnya. Dan udangnya ini udah agak mesh ya bentukannya, jadi kayak udah hancur kayak dijadiin satu gitu. Padahal kan harusnya kalau misalnya hakau yang agak high quality, itu udangnya masih kepisah-kepisah. Jadi kita masih merasakan ruas-ruas dari udangnya. Jadi masih plump gitu kalau misalnya kita makan. Tapi menurut gua, hakau yang di Wing Hang itu lebih enak daripada yang Winglok ini. Entahlah. Ini gua kasih 7 dari 10 aja. Keempat, pangsit udang ayam goreng. Ini semacam money bag ya, atau ekado. Tapi dalamnya itu kayak ada isian ayam, udang, dan kayaknya ada sayurannya kayak semacam wortel. Sorry misalnya kalau gua salah. Ya rasanya not bad, tapi nggak spesial juga. Gua kasih 7,5 dari 10. Kelima, abon lumpia goreng. Ini lumayan sih. Ya ini sebenarnya lumpia dan dalamnya itu ada isiannya. Terus di atasnya ditaburin abon, terus di drench sama mayo. Rasanya ya seperti apa yang kalian lihat, ya rasanya kayak lumpia dikasihin mayo. Jadi 8 dari 10. Keenam, mie lebar polos. Menurut gue ini salah satu bakmi lebar terenak. Karena ini kenyal, oily, dan dikasih bawang goreng. Kurang apa lagi? Kurang topping. Tapi menurut gua sih, topping bakmi dari Winglok ini nggak ada yang menarik sih ya. Mending toppingnya itu pakai dimsum lainnya aja. Toh harganya juga lumayan jauh loh antara bakmi polos sama bakmi yang pakai topping. Jadi menurut gua daripada kita beli bakmi yang pakai topping, mending beli dimsum lainnya terus dimakan sama bakmi lebar yang polos. Dan ini bakmi lebarnya gua kasih 10 dari 10. Karena gua nggak nemu ada komplain sama sekali buat bakminya. Ketujuh, kuah mie ayam tales. Personally gua suka tales. Tapi ya topping ini nggak sampai gimana banget. Bakmi lebar ini teksturnya jadi basah, meski tetap kenyal ya. Tapi nggak sekenyal bakmi lebar yang biasa tanpa ada kuah. Kuahnya ini light banget, rasanya kayak kuah ayam aja biasa. Enaknya kuahnya ini dikasih bawang goreng. Jadinya harum dan hint bawang gorengnya berasa banget pas nyeruput kuahnya. Tapi gua kasih 9 dari 10 aja. Kedelapan, kue pandan. Ini menurut gue dessert Winglok atau Wing Hang yang solid. Dibanding sama bapak-bapak dessert barunya, gue tetap milih kue pandan ini. Karena lembut, berasa pandannya, tapi nggak semanis itu juga. Dan yang paling penting adalah nggak bikin perut begah. Makanya gue kasih 8,5 dari 10. Kesembilan, bakpao telur asin. Ya nggak afdol ya kalau misalnya kita ke Winglok atau ke Wing Hang nggak pesen bakpao telur asin. Tapi hati-hati makannya, karena ini bisa muncrat isiannya kemana-mana. Rasa telur asinnya itu gurih, asin, tapi rasa yang dominannya tetap manis, makanya ini tetap jadi dessert. Isiannya itu lembut dengan masir sedikit ya, khas telur asin. Menurut gue minusnya adalah dimsum ini sangat mengisi rongga perut. Jadi bakal kenyang banget kalau misalnya kita habis makan ini. Jadi saran dari gue adalah pastiin makan ini di akhir. Nah ini gue kasih 9,5 dari 10. Terakhir, gue juga pesen es kopinya dengan gula 50%. Ternyata enak ya. Ya standar sih sebenarnya kopinya tuh kayak kopi kapal api dikasih gula. Cuman minus nggak ada ampas dari kapal apinya. Ini sama sekali nggak neko-neko. Dan buat gue yang awam mengenai kopi, ini sih rasanya lumayan banget ya. Tapi efek kafeinnya beneran kerasa sih. Jadi akhirnya gue susah tidur di hari itu. Tapi gue kasih 9 dari 10. Overall, kalau ke Winglok atau ke Wing Hang, emang mindsetnya itu harus di-set kita mau makan makanan dimsum seperti yang ada di kedai. Bukan restoran berbintang. Jadi yang dicari di sini tuh bukanlah dimsum dengan fusion yang aneh-aneh atau dengan rasa yang super high quality yang mentereng, tapi yang kita cari itu adalah value for money. Dengan harga yang dipasang sama Wing Hang atau Winglok dan dengan pelayanan yang super cepat ya. Ini menurut gue Winglok atau Wing Hang ini sangat oke. Cuman ya kalau misalnya mau makan siomay atau hakau atau misalnya xiaolong pao yang rasanya enak banget, ya kita harus ke resto-resto yang mahal lah, terutama yang dikasih Michelin star. Jadi menurut gue Winglok atau Wing Hang ini memang tempat yang pas buat nongkrong, ngobrol sama temen pas malam-malam dan dikasihin makanan yang decent. Satu side note lagi, sebenarnya gue kalau misalnya ke Wing Hang itu sering makan cicongfennya. Karena cicongfennya itu menurut gue ya lumayan sih, tapi kuahnya itu yang dikasihin, kuahnya itu kan kayak kuah pakai kecap asin,
yang nggak begitu asin ya sebenarnya. Dan dikasihin bawang goreng. Dan itu rasanya harum banget. Dan itu enak meskipun yang kita pesannya polos doang, itu rasanya juga enak. Tapi sayangnya karena gua datang ke Winglok ini di hari-hari masih deket lebaran, makanya menunya nggak ada. Nah, itu aja review dari gua. Semoga bermanfaat. Kabarin gua harus review makanan apa lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan ciao.